Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang lagi di podcast Bukan Wibu. Awal bulan podcast baru. Aduh. Kita mau bahas apa sih? Ah, Kita mau bahas apa? Gue juga bingung. Kayaknya kemarin kalau nggak salah kita mau ngebahas masalah otaku dan wibu ya yang sempat jadi drama lagi. Ya itu, kita mau bahas itu guys. Kemarin kita habis bahas Hazure Waku nih, dan sekarang Sio nih ngebawa sebuah topik. Kita ngebahas soal otaku sama wibu. Apa sih? Apa yang mau dipermasalahkan dari barang itu? Coba jelaskan. Gue juga nggak tahu ya. Gue tuh. Lu yang ngebawa tadinya topik, coba kasih ini breakdown. Apa sih sebenarnya? Jadi gue kan kayak pertama mikir kayaknya ini udah bukan masalah lagi gitu. Sekarang kayak menganggap oh ya udah gitu loh, kayak sekedar candaan aja gitu kan. Nah, cuma kemarin di konten gue kan ya buat yang inilah nonton konten gue pasti tahu opening gue kayak show winners, wibu happiness. Nah, kan ada kata-kata itu, wibu. Iya. Banyak beberapa orang yang nggak terima dipanggil wibu. Kayak, bang, gue bukan wibu, bang, gue otaku, gitu. Banyak gitu. Nggak satu dua, gitu loh. Dan gue lihat di, ya sekedar nyari tahu lah di TikTok dan Reels IG ya, mulai agak rame sih drama-drama itu lagi. Nah, sudah betul kan nama podcast ini bukan wibu. Ya, kita memang bukan wibu lah. Tapi, kenapa juga harus otaku cuma? Coba. Sebelum kita masuk ke sana, definisi wibu dan otaku. Menurut perspektif masing-masing nih. KBBI lah. Oh, KBBI. Emang itu ada di KBBI? Kayaknya ada deh wibu sekarang sudah di KBBI. Coba cek. Coba, bentar. Kayaknya nggak ada deh, setahu gue ya. Nah, wibu KBBI kayaknya pernah ada itu deh. Nih, dari Kumparan. Menurut KBBI, arti dari kata wibu adalah orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya hidup orang Jepang. Tuh. Sekarang ada di KBBI wibu. Gue cari KBBI nggak ada bang, ini bang, langsung dicari di KBBI-nya. Googlemu jelek berarti. Datangnya Kumparan anjir, bukan KBBI. Wah, berarti lu meragukan Kumparan. Ini pak orangnya pak yang meragukan Kumparan. Ada nih dari situs KBBI kemendikbud.go.id, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Wibu, orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya hidup orang Jepang. Tuh. Jadi sekarang diksi wibu itu ada dan diakui oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, I see. Sekarang masalahnya di mana? Nah, coba otaku ya, kita coba cari otaku ya. Ada nggak otaku di KBBI? Otaku sih ya, kalau setahu gua dia menyukai sesuatu dengan ekstrim. Kalau otaku nggak ada di KBBI. Kalau otaku itu setahu gua menyukai sesuatu dengan ekstrim. Contohnya, lo menyukai teknologi dengan ekstrim sampai belajar dari A sampai Z dan mengetahui seluk-beluknya gitu loh. Itu disebut otaku. Setahu gua kayak gitu otaku. Sedangkan wibu itu ya lo menyukai kultur Jepang. Menyukai kultur Jepang ya nggak cuma sebatas anime, karena kan kultur Jepang nggak cuma anime ya. Gitu. Setahu gua sih itu. Nah, ini kalau menurut Wikipedia ya. Menurut Wikipedia, otaku adalah istilah bahasa Jepang yang digunakan untuk menyebut orang yang betul-betul menekuni hobi. Tuh. Kan? Atau bahasa kasarnya ekstrim lah yang lu bilang tadi. Iya, benar kan berarti. Nah, ini kalau menurut Gramedia.com, otaku, pada tingkatan ini para fans sudah bisa disebut sebagai penggemar berat manga ataupun anime. Saking tergila-gila dengan komik dan animasi Jepang tersebut, para otaku sampai tidak sempat bersosialisasi di dunia nyata. Waduh, ini Gramedia bikin apa ini? Mereka cenderung lebih suka mengurung diri di rumah untuk menonton anime-anime kesukaannya. Wow, tingkatan fans anime. Waduh, gue baru lihat itu wibu, itu wibu nggak sih jatuhnya kalau gue? Otaku di sini loh. Setahu gue itu udah perspektif ke arah wibu gitu, karena pertama kultur anime, kultur manga kan udah dua tuh, terus no lab gitu loh. Ya, ini artikel dari Gramedia ya. Ada ada berapa tingkatan nih? Ada 8 tingkatan. Nah, otaku tadi tuh tingkatan ketiga. Nah, wibu itu tingkatan ke-8. Gimana tuh? 7, bukan 8. 7. Weabu tulisannya. Seorang weabu atau sering juga disebut wibu tidak hanya menyukai anime, mereka juga menyukai tempat asal animasi tersebut. Ya, para wibu ini memiliki kecenderungan untuk bergaya dan bersikap seperti orang Jepang. Tuh, berarti kalau menurut definisi Gramedia.com ya, otaku itu sekedar orang yang tergila-gila aja. Tergila-gila
Nah kalau wibu itu sudah sampai sikapnya pun sudah ke Jepang-Jepangan lah, saking tergila-gilanya ya. Iya, I see, gue paham. Cuma gue mau nanya nih, kalau misalnya lu ketemu sama temen lu, ya kan, lu bakal misalnya cuma temen lu nanya, lu itu otaku atau wibu gitu? Enggak, gue manusia, rakyat Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaannya itu sekarang kan gitu, kayak entah kenapa di kuping gue kayak otaku rada aneh ya, lebih baik kayak lebih enak wibu aja gitu. Karena kita nggak terbiasa aja sih. Padahal istilah otaku bisa dibilang lebih jadul loh daripada wibu ya. Iya, cuma otaku kan kebanyakan lebih cenderung buat orang Jepang itu sendiri ya. Karena yang gue tahu otaku tuh ya kebanyakan karena wibu itu nggak ada di Jepang. Wibu itu kan buat orang luar Jepang. Nah, makanya kayak perspektif kita mikir kayak otaku itu ya buat orang Jepang, wibu itu buat orang luar. Secara tidak sadar kita mikirnya kayak gitu. Secara nggak sadar ya. Makanya kita lebih suka disebut wibu, bukan lebih suka sih, kayak lebih enak dipanggil wibu aja. Dan pronunciation-nya juga lebih enak sih kalau menurut gue ya. Apa? Wibu? Lebih enak didengar ya? Pronunciation-nya lebih enak didengar, lebih enak diucapin ketimbang otaku. Iya sih, sama lebih enak untuk diejek ya. Gue dulu zaman kuliah diejek wibu kayak, ya emang kenapa kalau gue wibu gak ada masalah juga sih. Kuliah diejek wibu? Aduh, lu kuliah di mana sih? Gue kuliah nggak pernah dengar istilah wibu malah. Gue dibilang wibu juga ya gue nggak ada masalah, itu kayak candaan aja. Mereka manggil gue begitu ya gue ngatain mereka yang lain gitu loh, kayak kalimat candaan aja. Jadi kayak udah terbiasa aja gue dibilang wibu, kayak ya udah itu sekedar candaan aja buat gue begitu. Cuma masalahnya di mana sebenarnya wibu dengan otaku ini? Ada apa? Yang masalahnya tuh orang sekarang kayak kan ini drama yang sebenarnya udah cukup lama ya. Dulu tuh pernah naik tuh masalah wibu atau otaku. Terus juga ya sempat banyak yang bahas, dan gue yakin salah satunya Bang Akil juga udah pernah bahas tuh masalah otaku dan wibu. Harusnya Gue pernah nonton kontennya itu, gue ingat gue pernah nonton kontennya. Nah, itu rame di situ masalah drama otaku dan wibu. Nah, sekarang itu mulai rame lagi gara-gara gue nggak tahu kenapa problem utamanya kenapa, cuma gue mulai mulai tahu pas konten gue yang terakhir kemarin, mulai pada komen kayak, "Bang, gue bukan wibu, gue otaku. Bang, jangan panggil wibu, gue itu otaku." Terus dijelasin otaku ini, wibu tuh ini gitu. Dan ya beberapa konten di TikTok juga mulai agak naik lagi masalah drama wibu otaku itu. Seurgen itu ya? Seurgen itu sampai harus dibenerin? Iya nggak tahu, makanya gue juga bingung. Padahal opening gue tuh candaan anjir, bukan sesuatu yang harus ditanggepin serius gitu loh. Cuma sih seurgen apa sih sampai orang bisa mengomentari, "Bang, aku bukan wibu, bang, aku otaku." Gue nggak tahu sih. Cuma kalau kita balik ke zaman gue kuliah dulu yang ya awal-awal orang pada nggak mau dipanggil wibu tuh, ya kan? Itu mungkin lebih ke arah kayak mereka tidak mau mengakui dirinya menyukai sesuatu yang berbau Jepang. Biasanya gitu. Karena dulu kayak gitu. Biasanya sih kalau dulu ya gue pas kuliah kan ya nggak cuma gue doang ya yang wibu, banyak lah. Nah, itu ada beberapa yang mau dipanggil wibu, ada yang nggak mau. Dan biasanya orang yang mau dipanggil wibu itu bukan wibu malah. Dan orang yang nggak mau itu malah wibu beneran. Karena di kampus gue lu nggak pernah kan ngeliat ada orang ngomong bahasa Jepang keseharian. Keseharian. Nggak ada kan? Tidak, geli, tidak. Di kampus gue ada, karena ya ada jurusan sastra Jepang juga sih. Kalau itu make sense. Ya, ada jurusan sastra Jepang juga sih. Cuma yang jadi masalah ini di kantin, Pak. Oh, siapa tahu mau dibawa pelajarannya keluar ke kehidupan sehari-hari biar lebih mencerna gitu. Gitu. Makanya gue kayak ya udah, kayak mulai tahu sesuatu yang kayak kemungkinan orang yang tidak mau dipanggil wibu sebenarnya ya dia sangat menyukai kultur Jepang. Biasanya kayak gitu. Gara-gara lu ngomong kayak gitu, gue jadi inget video tadi gue habis nonton yang mbak-mbak servis motor atau cuci motor tuh. Ngomong pakai bahasa Jepang, telepon marah-marah. Nande. Aduh. Apa malu, geli sendiri. Tidak, kenapa ada orang yang tidak malu kah? Bisa gitu loh. Cuma pertanyaan, kalau ngomongin perkara wibu sama otaku ya, terutama buat mereka yang kayak keke gitu, aku tidak mau dipanggil wibu, aku maunya otaku, ataupun sebaliknya. Gue sempat nemu beberapa reels yang ngebahas kayak begitu juga. Cuma isi komennya tuh bagus dan gue setuju. Rata-rata pada ngomong gini, "Lu pada bangga disebut wibu?" Apa bangganya, bro? Apa bangganya disebut otaku? Apa?
Maksudnya, makanya gue bilang urgensinya apa? Lu menyatakan diri sebagai otaku atau wibu gitu. Nah, itu makanya kalau opening gua kan jelas candaan ya. Jangan dianggap serius gitu loh, kayak yo Winas Wibu Happy itu cuma candaan doang, kayak mengganti kalimat yo guys gitu. Itu cuma mengganti kalimat itu doang karena kan yo guys udah biasa lah ya. Makanya gue pengen mencoba mengganti itu menjadi sesuatu kalimat yang lain. Yaitu ya kepikirannya ya wibu gitu, wibu happiness ya, lu bahagia lah gitu kan. Nah, itu cuma kalimat candaan. Kenapa dianggap serius gitu loh? Berarti next time jangan Winas, tapi tambah onines. Oh, ini Otaku ngenes. otakku ngenes. Winas gitu tuh, wibu ngenes kan? Bukan happiness, Pak. Belajar bahasa Inggris di mana sih? Kan gue bilang itu kalimat candaan. Makanya gue main permainan kata di situ gitu loh. Mainin permainan kata. Nah, orang kenapa menganggap itu serius? Gue bingung gitu loh. Di konten apa sih? Konten Nageki Buro. Iya, Nageki Nobore. Mungkin gara-gara banyak penonton baru. Bisa jadi. Karena view-nya banyak kan? Ini baru ya, Anime baru. Otakku baru. Apa? Istilahnya wibu covid. Wibu Covid mah udah lewat ya. Oh, iya. Zaman Wibu Covid itu naik lagi loh wibu otaku tuh. Stop. Apa sih? Ingat gua, ingat. Apa lagi gua, istilah karena wibu covid? waktu zaman Wibu Covid naik lagi itu. Itu 3 kali momentumnya, ada 2 kali sebelum ini naiknya. Apa wibu covid sama? Enggak, Wibu kok. Kan pertama masalah Wibu Otaku. Wibu Otaku itu sebelum Covid udah ada dramanya dulu. Nah, itu naik lagi waktu Covid. 2 kali. Udah 2 kali. Nih kalau ini naik benar-benar naik lagi jadi 3 kali, Bang. Dengan masalah dan trouble yang sama gitu loh. Ya itulah yang katanya sejarah selalu berulang ya. Aduh. Cuma kalau gue pribadi ya, gue dulu tuh sama sekali nggak relate dengan istilah wibu sih. Karena menurut kayaknya memang istilah baru kan itu wibu. Yang gue taunya dulu tuh otaku. Jadi kalau orang pada ngomong, lu suka nonton anime nggak? Oh, sebutannya apa? Otaku sih. Cuman gue nggak pernah ya dari SMP, SMA, nonton anime SD, kuliah, nggak pernah tuh ketemu orang panggil manusia lah, ketemu manusia memanggil sesama manusia dengan istilah hey wibu. Tidak pernah gue nemu kayaknya. Atau otaku. Yang ada sebut nama lo. Hey Bambang. Hey Robert. Iya, sama gue juga nggak ada. Kalimat wibu itu keluar cuma candaan doang di tempat gue, kayak misalnya lu mungkin ya sama teman yang dekat, misalnya rambut lu botak kayak anjir botak lu kayak gitu loh. Kayak biasa kalimat kayak gitu doang gitu loh, bukan sesuatu yang kayak emang panggilan, bukan gitu. Makanya gue nggak ada masalah dipanggil wibu juga gitu waktu kuliah, karena iya gimana ya, itu cuma candaan doang, nggak gue ambil pusing juga. Apa istilahnya sebutan sayang lah. Iya, bisa dibilang kayak gitu lah ya, panggilan teman gua. Iya. Gitu. Panggilan akrab lah. Karena ya teman gue juga banyak nick-nicknya. Ada yang ya karena udah tua dipanggilnya Aki gitu kan. Ya, banyak. Ya sudah, itu jadi masalahnya di mana ini wibu dan otaku? Intinya lu jangan bangga lah. Apa sih yang lu banggakan dari jadi wibu dengan otaku gitu? Ini podcast judulnya kurang jelas, apa lagi podcast bukan wibu. Tidak usah bangga lah jadi wibu. Ada alasan kenapa gue sebut podcast bukan wibu gitu. Aduh. Dan kalau gue bilang wibu jangan dianggap serius, anjing. Gedek juga gue kadang-kadang ya. Tapi mungkin kayaknya ini ya, gara-gara yang di Jepangan gitu semakin banyak event kan, jadi semakin banyak yang kayaknya merasa ingin menampakkan diri gitu. Menampakkan diri sebagai otaku, sebagai wibu gitu. Kayak bagian dari komunitas besar gitu. Oh, saya bangga. Kalau dulu kan kayaknya nggak banyak ya. Kayak kayak acara event-event di Jepangan Komifuro segala macam kan dulu. Nggak banyak barang begitu setahu gua. Sebulan sekali palingan dulu tuh. Sekarang kan banyak banget cosplay di mana-mana, orang yang jadi cosplayer pada terkenal segala macam, VTuber di mana-mana. Itu mungkin yang men-trigger orang untuk kayaknya saya bangga jadi wibu. Itu sih kayaknya. Iya, bisa jadi karena zaman gue SMK event tuh sebulan sekali, jujur. Dikit event sebulan sekali mungkin ya. Itu juga paling banyak sebulan sekali. Zaman gue kuliah itu mulai 2017 2018. Ya kan, pokoknya tahun segitulah gue udah kuliah itu. Nah, itu seminggu sekali ada di Jakarta. Seminggu sekali. Seminggu sekali tuh. Asli, enggak seminggu sekali, maksudnya seminggu 2 hari. Seminggu 2 kali, karena kan Sabtu Minggu tuh. Nah, itu. Seminggu itu terus kayak gitu, Sabtu Minggu pasti ada. Intinya rutin lah, selalu ada event gitu. Iya, pasti ada.
Walaupun bukan event gede ya, kayak Jak-Japan Matsuri gitu, bukan event-event gede gitu. Kalau eventnya bisa hidup terus, artinya cuannya banyak tuh. Bisa jadi. Makanya bisa hidup terus. Karena kalau nggak cuan, nggak, kenapa bisa hidup terus ya? Berarti, Pasti wah, market wibu besar banget ya. Pasti dong, pasti. Apalagi makin kesini makin gede kan market wibu di Indonesia terutama. Wajar Ya? sih. Hmm. Wajar kalau orang semakin bangga mendeklarasikan diri sebagai wibu ataupun otaku lah. Gua rasa sih orang yang mendeklarasikan diri sebagai otaku dan tidak mau disebut wibu tuh golongan orang elit lah. Dalam artian kayak gini, wibu tuh bukan istilah yang benar loh. Kayak gitu. Harusnya otaku. Jadi si paling paham konteks lah atau gimana gitu istilahnya. Iya benar. Gue itu kayak gue baca komennya sih ketawa aja ya, itu kayak anjir kok kayak gini lagi. Kayaknya ini bakal terus berulang sih, soalnya kan akan selalu ada penonton baru lah, penonton anime baru. Mau datang dari VTuber kayak, ataupun datang dari event-event cosplay kayak, ataupun dari game. Kan sekarang juga banyak game-game terkenal yang mulai banyak collab dengan anime-anime. Iya. Itu kan semakin memperkenalkan juga sih. I see. Di satu sisi ngebuka banyak penonton baru, fans baru, istilahnya teman-teman baru, tapi di sisi lain ngebawa banyak manusia-manusia unik baru juga lah. Benar. Dengan beragam pemikiran dan pola pikir ya. Iya. Jadi kalau kita balik ke topik awal, apa itu wibu dan apa itu otaku? Apakah ini sudah selesai berarti? Ya menurut gue sih, iya clear sih masalahnya, karena ya gue sendiri juga pengen ngebahas topik ini tuh bukan karena gue pengen ngebahas otaku dan wibu, tapi gue mempertanyakan kenapa ada komen seperti itu gitu loh sekarang. Kenapa naik lagi masalahnya itu? Padahal gue nggak pernah nemu loh komen kayak gitu ya. Mungkin karena lu nggak pernah menggunakan, karena lu tidak pernah menggunakan kata wibu di konten lu. Beda sama gue. Gue nggak pernah menggunakan diksi wibu tuh. Iya, itu lebih ke arah candaan gue ke penonton gue biar nggak terlalu serius amat lah kontennya. Ada sedikit es-break ya gitu. Jadi kalau menurut lo pribadi, otaku itu apa, wibu itu apa? Menurut lo, jangan menurut inian. Yang gua ketahui dari dulu ya sampai sekarang pun ya, otaku tuh sesimpel orang yang emang hobi sama ya suka mendalami suatu hobi lah. Itu otaku. Jadi nggak semerta-merta anime gitu ataupun Jepangan. Jadi kalau misalnya lu suka main Yugi ya lu otaku Yugi. Lu suka main game ya lu otaku game. Lu suka main Monopoly ya lu otaku Monopoly. Nah, iya. Kalau wibu menurut lo? Ya udah, wibu tuh diksi yang betul-betul luas gitu. Intinya kalau lu suka sama Jepangan ataupun ngikutin Jepangan ya udah, istilah paling luasnya wibu. Iya. Gue juga nangkepnya sih kayak gitu. Karena apa? Karena kan sekarang kasusnya kayak gini lah. Kayak orang baru nonton anime 1, 2 langsung disebut wibu gitu. Padahal baru nonton anime Naruto aja lah misalnya ya. Atau mungkin nonton Boruto, baru ngomong kalau Boruto lebih bagus daripada Naruto. Itu kan biasa. Oh wibu ya. Sesimpel itu aja sih. Iya. Karena itu udah jadi kalimat umum ya, lebih tepatnya di masyarakat. Jadi kayak ya udah, wibu itu sekarang bukan artinya bergeser sih, tapi lebih ke arah pengertian masyarakat yang bergeser. Kalau menyukai berbau Jepang itu disebut wibu. Cuma lucu ya, zaman dulu tuh orang nggak suka disebut wibu loh. Sekarang pada bangga mendeklarasikan diri sebagai wibu gitu. Gue jadi berarti ini tanda-tanda kalau pergerakannya Clinton tuh berhasil. Kan ada alasan kenapa mereka selalu bawa istilah wibu denial gitu. Setahu gue sih karena mereka ingin mencoba untuk memperbaiki image kata wibu lah. Lu kenapa malu disebut wibu mah? Lu kalau malu sebut wibu tapi lu suka beginian mah lu wibu denial. Ayo jangan malu. Kalau kita tidak malu, kita bisa nih perbaiki kata-kata perspektif wibu di telinga orang-orang. Dan ya kenyataannya sekarang sudah mulai banyak ya yang orang suka disebut wibu gitu. Padahal zaman dulu kalau disebut wibu tuh kayak dihina. Iya, dulu kayak dihina. Ya gue ya nggak semua orang kayak gue sih ya, yang kayak ya udah gitu loh, kayak buat kalimat candaan aja. Cuma kalau yang lain ada beberapa teman gue yang dibilang wibu nggak suka gitu. Ya ada. Soalnya kalau lu pada yang nonton nggak tahu ya. Dulu tuh kalau orang istilah wibu tuh identik sama yang mesum-mesum soalnya. Iya benar. Kalau suka anime yang mesum-mesum, wibu, kayak setara dengan kata jorok gitu. Wibu. Karena berkaitan dengan yang mesum-mesum.
Berkaitan Apa? dengan yang mesum-mesum, ecchi. Setahu gue sih enggak ya. Setahu gue enggak. Kayak wibu itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan mesum, tapi sesuatu yang kayak dihindari. Contohnya, lo ingat nggak masalah wibu bau bawang? Ya, wibu bau bawang juga itu ya. Itu. Jadi sesuatu yang harus dihindari kayak ini manusia terhina gitu loh. Ya. Nah itu makanya orang nggak mau disebut wibu dulu. Gitu. Ya, gue ingat sih istilah wibu bau bawang. Siapa yang bikin dulu? Eriko Lim kayaknya tuh yang bikin istilah itu. Itu awalnya dari event bang, beneran dari event. Iya kan, maksudnya yang bikin dia jadi besar banget namanya kan itu kan, Eriko Lim kayaknya. Eric Lim, iya. Itu kan awal mulanya dari event yang cosplayer foto sama itu kan cowok wibu. Terus nggak aroma tubuhnya kurang bagus gitu. Iya. Kurang enak, kurang sedap gitu katanya. Iya. Ya begitu. Wibu dulu nggak disukai, bukan nggak disukai, orang menolak untuk disebut wibu ya. Gara-gara ya bukan gara-gara itu sih. Salah satunya itulah. Bagus lah ya, setidaknya sekarang lebih banyak lebih banyak warna dalam hidup. Iya. Dan gue juga lebih enak gitu loh buat ngeluarin candaan wibu ya. Karena kalau dulu nggak semua orang bisa gue candain wibu gitu, nggak bisa bang. Nah, apakah emosi ya, marah ya? Iya, padahal kita sesama penyuka anime nih ya. Dia manggil gue wibu ya, gue nggak ada masalah. Gue manggil dia wibu, dia kesel anjing kan kayak tai kucing lo ya. Ya, begitulah wibu dan otaku apalah ini. Kenapa sih ini harus dipermasalahkan? Sudah lah mas, terima aja mas, kita ini sesama manusia gitu. Apa sih? Prinsip gua tuh simple loh. Lu suka nonton sinetron nggak? Ada sebutannya nggak kalau lu suka nonton sinetron? Lu suka nonton Netflix nggak? Film-film barat ada sebutannya nggak? Nggak ada kan? Lu suka nonton film-film Hollywood? Ada sebutannya nggak? Nggak ada kan? Ya sudah, kalau lu suka nonton anime, ada nggak sebutannya? Ya, nggak perlu lah ada. Kenapa sih harus mendeklarasikan diri sebagai wibu gitu? Cuma yang ini ya, yang suka anime, suka aja Jepangan, sama yang suka Korea biasanya punya sebutan kayak. Iya. Ya kalau Korea kan K-popers ya, jelas. Jadi apa? Kalau anime wibupers. Wibopers, wibu ya bu. Kenapa harus ada pers ya? Universe wibu. Apa harus ada pers ya gitu loh? Emang lu dalam selama lu menyukai anime tuh nggak pernah bertemu masalah otaku wibu gitu, nggak pernah bang? Nggak pernah sama sekali. Karena teman-teman gue pun kalau nonton anime ya nonton anime aja. Sekedar nonton anime. Kayak, saya suka nonton dulu kan Sword Art Online ya. Wih, lu nonton Sword Art Online nggak? Wih, gue juga nonton. Wih, keren ya, bagus ya. Lu nonton Attack on Titan nggak? Wih, keren sekali ya. Tidak ada tuh. Lu nonton Attack on Titan ya? Wibu. Otaku, tidak ada. Iya, gue juga nggak ada kayak gitu. Maksudnya kayak kalimat candaan sehari-hari aja kayak gue. Nggak ada. Tidak ada. Literally kayak manusia normal aja gitu. Lu lu kemarin nonton sinetron apa? Ya udah, gue nonton sinetron ini, udah kelar gitu aja. Lu punya ini nggak, tahu download ini di mana nggak? Simpel itu. Makanya gue tuh nggak pernah relate sama istilah wibu dan otaku gitu. Dan gue selalu mempertanyakan untuk apa sih lu mendeklarasikan diri, kayak urgensinya apa, manfaatnya. Kalau mendeklarasikan diri sebagai wibu atau otaku ya kemungkinan karena mereka pengen diakui sebagai orang yang menyukai anime dan di Jepangan. Itu udah pasti, tidak bisa dipungkiri ya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, ingin menjadi bagian dari komunitas besar. Cuma ya gimana nih ya, gue agak nggak serk aja sih ketika kalimat candaan dijadiin kalimat serius, itu aja. Gue jadi ingat apa ya, dulu gue bercanda doang baru diseriusin gitu. Sering lah terjadi di konten-konten gue kalau kayak gitu. Iya. Gue lupa apa ya, gue lupa contohnya lah. Pokoknya pernah beberapa kali kayak. Dan itu yang membuat lo akhir-akhir ini jadi jarang ngeluarin candaan dalam konten. Nggak juga mah. Masih begitu juga kok gue rasain. Tidak ada perubahan yang candaannya apa ya paling. Itu mau roasting Shadow Garden, sudah tidak zamannya Shadow Garden, ngapain gue roasting lagi? Solo Leveling sudah tidak. Ya kalau itu orang juga tahu lah ya, niatnya roasting gitu. Maksudnya kayak kalimat candaan yang bisa keluar sehari-hari gitu loh. Nggak ada sih. Karena kalau wibu ya itu candaan sehari-hari gua sama teman-teman gua. Ya gua nongkrong sama teman sama wibu. Wibu ngaca lu, goblok, wibu juga anjing gitu. Kalau gue malah kadang risih gitu. Kita lagi ngumpul, lagi ngobrol, ngebahas soal hidup, tiba-tiba lu bahas anime. Kalau kita lagi kadang gue bukannya apa, tapi kadang gue kayak malas untuk menanggapi gitu. Entah ya, mungkin gara-gara gue capek bahas anime ya kalau selama ya nggak konten, gara-gara konten kayaknya sih, makanya rada-rada malas itu kalau lagi nongkrong bahas anime. Lu nggak merasa capek gitu bahas anime? Ya, kalau lagi nongkrong gitu. Ya dibilang capek ya capek, cuma gue jarang nongkrong bahas anime, lebih ke arah bahas game gitu-gitu. Iya, bahas game lebih seru malah sekarang. Bahas game jarang bahas anime. Itu wibu tuh bukan karena lagi ngebahas game, tapi kayak lagi kalimat candaan, misalnya kayak
wibu ngapain lu di sini gitu misalnya contoh gitu ngaca anjingnya juga wibu ya gitu-gitu aja kalimat kayak gitu Coba diganti jadi otaku ngapain lu di sini? Ih, nggak enak nggak di kuping lu udah sih. Udah sih. Ribet soalnya sebenarnya otaku 3 kata itu. Bukan 3 kosakata. 3 kosakata. Tiga kosakata Dibandingkan wibu yang cuma 2 kosakata lebih efisien. dan nembaknya juga kayak lebih enak aja gitu dibanding otaku ya Ya, itu sih ya itu aja sebenarnya gue bukan pengen mempermasalahkan tapi mempertanyakan gitu kok bisa gitu aja. Nah itu guys, masalah wibu dan otaku lah. Kok bisa sih ada orang yang bangga gitu, mendeklarasikan diri atau menyatakan diri sebagai otaku dan wibu gitu? Bukan itu yang gue pertanyakan, kok bisa masalah ini naik lagi gitu loh. Ini mah bakal naik terus mah, lu tidak usah pertanyakan. Nanti 3 tahun ke depan juga naik lagi itu mah. Ya iya, itu kan udah terjawab di ya obrolan kita. Cuma sebelumnya gue belum mes gitu lah, belum paham lah istilahnya. Kenapa kok bisa naik lagi? Ya, Jadi sejarah akan selalu berulang. Intinya tuh ini masalah awal ketika lo memasuki dunia dunia peranimean. Nah, gitu. Ya, bisa sih. Iya kan? Iya. Masalah awal. Kayak Bisa, lu masih bisa. belum menerima diri lu dibilang wibu, masih kayak gue otaku doang kan. Kalau zaman wibu Covid kan, gue anime only bang, bukan wibu. Ingat gak? Ingat gak? Ingat gak lu? Apalagi tuh anime only bukan apa itu? Setahu gue istilah Masa nggak ada? Setahu Masa gue tuh nggak ada istilah sih, anime lu? only itu kalau merefer ke novel, manga. Wah bang, gue cuma anime only, gue nggak baca manga, gue nggak baca novel. Iya, tahu. Iya, salah satunya ke situ. Cuma ada beberapa orang yang merujuk kayak gue bukan wibu, gue itu anime only gitu. Oh, gue bukan wibu, gue cuma nonton anime kok, bukan wibu. Gitu maksudnya. Iya gitu. Cuma orang-orang itu sekarang pada terima aja dibilang wibu. Wah, kadang orang udah capek sih berdebat kayak gitu. Karena balik lagi ke yang gue bilang di awal tadi, ini faedahnya apa sih sebenarnya? Nggak Ya ada udahlah, kan. terima-terima aja lah ya, daripada ribet gitu. Ya, itu dia. Ya, itu tadi guys, pembahasan soal wibu dan otaku dari kita berdua. Sama sekali tidak ada opening di awal tadi, kita langsung to the point ke topik. Wow, jadi kita opening di akhir aja ya. Halo guys, balik lagi bersama Bang Brewok dengan Mas-mas wibu di sebelah kiri saya. Wah, gila. Tadi kita sudah ngebahas soal wibu dan otaku. Nah, sebelum kita tutup ini podcast ya, karena kayaknya gua rasa udah tidak ada lagi pembahasan. Belakangan ini lu lagi nonton anime apa? Kita Nagiki ngomongin no anime Bore. baru. Nagiki no Bore sama Talker, Talker. Oh, Nor. Ya, Nor. Ya, terus apa lagi ya, Naiko no Bore, terus Hitoribochi no Isekai. anime Terus- ngomong sendiri ya. Benar, animenya busuk. Ya, anime Nggak orang busuk-busuk ngomong. banget. Nggak busuk-busuk banget sih, masih oke lah ya. Masih oke lah. Masih 11-12 sama Goblin Slayer lah ya. Kok Goblin Slayer? Goblin Slayer itu Remonster. apa? Iya, Remonster. Kok Goblin Slayer, Remonster. Setidaknya banyak yang lebih busuk lah maksudnya. Iya. Terus apa lagi ya? Lumayan banyak sih kayaknya. Sharingan Soki season 2. Iya, Sergen Saki. Terus apa lagi ya? Lu nggak nonton ini? Orb. Gue barusan nonton ini. Baru banget gue nonton tuh Orb. Orb? Bagus banget, cok. Orb Judulnya Yang Orb apalah, CCQ apalah gitu. Ada di Netflix. Gue baru nonton tuh, Ceritanya? bagus banget. ceritanya tentang Gimana cara mendeskripsikannya tanpa kena masalah ya? Intinya ini cerita tentang dunia, bumi lah, bumi di mana agama atau pihak agama itu mengendalikan segalanya, bahkan menutup kebenaran. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, terutama astronomi, itu dianggap sebagai hal yang sesat atau penistaan. Jadi kalau ada yang mempelajari perkara begituan, langsung auto. Begitu. Ya, I see. Nah, ini istilahnya tuh lu pernah dengar kisahnya Galileo Galilei Ya tahu. yang ngebawa teori kalau bumi itu semesta itu nggak berputar di sekitar bumi, tapi berputar di sekitar matahari. Tapi karena saat Iya. itu ada salah satu agama yang berkuasa mengajarkan sebaliknya, akhirnya dia malah dieksekusi mati. Nah, kurang lebih premisnya kayak gitu. Ya. Menarik. Wah, itu seru banget, Pak. Buatannya Madhouse kalau nggak salah deh. Memang Madhouse kalau bikin anime selalu memasak. Iya, Madhouse kayaknya. Coba gue cek dia. BTW Bang, ini bisa dijadiin 2 episode Bang. Wah, gua. Bukan PBB. Oh iya, wah. Bisa di episode tadi yang otaku sama ini. Nonton. Next time aja. Nanti kalau udah tamat atau apa gitu. Kok udah tamat? Maksudnya ini udah 6 episode loh ya, Madhouse yang bikin. Bukan, ini loh, ini nih. Maksud gue PBW ini bisa dipecah jadi 2 episode. Tadi otaku sama ini, kita Yang bahas ini. ini. Nah, ini jadi
sekedar tes sekedar pengisi bagian akhir aja lah. Oh, ya Update aja lah, update. Soalnya gue baru nonton satu anime, nanti kita bahas lebih jauh lagi lah kalau gue udah nonton anime lain. Baru ini doang yang gue nonton. Bagus. Ya, bagus. anime musik. Apa itu Nagekiburo? Aduh, lu tidak lihat artikel zaman sekarang? Penonton anime sekarang mulai jijik ketika ngebahas isekai loh. Ada itu artikelnya. Kan Nageki no Bore bukan isekai. Ya, satu tema lah, fantasi begituan. Fantasi kan, bukan isekai dong. Mulai malu mereka ketika ngebahas isekai di tempat umum, saking sampahnya isekai sekarang. Aduh, mana channel gue bahas isekai terus lah ya. Ya itu sih resiko channel lu ya. Harus. Kalau gue kan lebih cenderung ke fantasi ya kalau gue. Sekarang gue paham kenapa admin Yami selalu ngomong selera kita sampah. Ternyata memang benar guys. Ya musim ini sih lumayan banyak ya yang bikin gue tertarik. Tadi yang lu bilang tuh, terus Billionaire kalau nggak salah, Millionaire apalah itu, gue lupa. Yang dua orang, yang satu seorang IT, yang satu negosiator lah intinya. Bikin perusahaan gitu. Hah? Yang udah season 2 bukan? Bukan, season 1. Masih pokoknya Billionaire gitu lah. Pokoknya cerita tentang mereka bisa jadi salah satu perusahaan terkaya. Oh, gue nggak tahu. Gitu, gitu. Itu gue lumayan tertarik. Terus Kamu no Hasiron season 2. Nah, itu yang gue maksud tadi, Kamu no Hasiron. Kamu no Hasiron. Dan lu tidak nonton? Nonton dan belum gue sebut aja. Oh, iya. Dan gue tertarik juga. ReZero season 3. Wah, itu peak banget ReZero saat ini. Nggak nonton. Gue belum lanjut season 2 aja gue belum nonton, Pak. Gue baru ngeliat. Gue ngeliat season 1. Tutup episode ini. Gue kecewa. Ayo tutup. Gue season 1 aja udah capek ngeliat tingkahnya Subaru. Cuma pas gue ngeliat klip yang orang tuanya Subaru, nangis itu. Nanti season 2 nanti beliau sudah berubah jadi pribadi lebih baik. Season 3 tuh lebih bagus lagi. Makanya gue mau nonton season 2. Sebenarnya awal season 2 tuh gue bukan awal, kayak gue baru pengen nonton season 2 ini gara-gara klip inian orang tuanya Subaru itu kan dari season 2 tuh. Ya itu kalau mau dibilang ya itu klip tuh rada menipu loh sebenarnya. Ya, lo tahu spoilernya nggak sih? Tahu. Yang soal orang tuanya Subaru sebenarnya nggak kayak gitu, itu cuman halusinasi doang, imajinasi aja. Gue tahu. Cuma tetap kena di gue. Itu gue ngeliat klipnya doang nangis, sumpah nangis gue. Aduh, nonton lah, ReZero lagi peak-peaknya sekarang, isekai terbaik untuk saat ini. ReZero season 3, lu cek di mal isekai dengan rating tertinggi saat ini ReZero. Cuma sayang di situ ada Shadow Garden season 2. masih tetap tinggi juga ratingnya tuh. Hebat sekali tuh anime. Wah iyalah, Shadow Garden mah terbaik, Bang. Aduh. Tidak ada kabar ya movie-nya ya? Belum ada. Sampai sekarang belum ada. Novel. Lu dapat novel dari Phoenix Gramedia kan? Ih, dapat dong. Kalau tahu. Nah, kan lu ada share di itu. Story. Iya. Baru gimana? Kualitas segala macam review singkat. Pada dasarnya sama aja kayak novel pada umumnya sih. Berarti tidak worth it guys, kata si Senpai ya, jangan dibeli. Novel pada umumnya anjir, yang worth it lah dibeli. Gimana? Okay. Bukan jelek. Iya. Bagus malah, kayak ya masih nggak dibilang. Pasaran berarti ya. Bukan pasaran, Bambang. Ya, emang nama IG lu bukan Bambang sih ya. Berapa sih harganya? Kalau dilihat di Gramet sih 90 sampai cepet ya. Murah sekali. Overlord aja 100 loh. Makanya ya 90 sampai cepet, 90.000 sampai 100.000. Ya. Makanya gue bilang Shadow Garden worth it karena novel pada umumnya harganya segitu juga gitu loh. Iya sih. Iya kan? Iya worth it dong. Iya. Baru apa yang bikin mal Overlord ya sampai 100 sendiri. Ada ilustrasi besarnya nggak yang panjang gitu? Sampai makan 2 lembar gitu, terus disatuin. 2 lembar. Nggak inget sih gua. Karena gue belum gue lihat semua ya. Covernya bisa dicabut? Covernya? Overlord bisa nggak? Enggak, Overlord bisa? Bisa kan? Iya sama. Sama ya? Ya berarti mungkin ilustrasinya sih yang bikin beda. Iya, soalnya manga Overlord juga sama kan, bisa dicabut. Oh iya, manganya juga bisa dicabut, betul. Iya, sama. Shadow Garden juga bisa. Manganya bisa dicabut covernya. Novel? Sama kayaknya. Apa? Novel bisa. Apa yang bikin murah? Lembarnya mungkin dikit. Berapa lembar? Nggak merhatiin, halaman nggak merhatiin gua. 200? Nggak cek? Nggak cek. Ada di belakang sih itu. Males lah, ntar aja. Coba gua cek ya. 326. Coba bentar gua lihat deh. Biar compare-nya enak. Ini ada nih, Gramedia.com nih, 115.000. 100.000 loh. 115.000 loh. Apa? Harga novelnya. Sama kan sama Overlord? Sama sih. Gue sih waktu itu ngecek 90.
Mungkin lagi promo ya. Mungkin pas awal kan gue ngecek pas awal. Tinggal nggak salah, bener kan. Sama berarti dan overall 100-an juga berarti. Gua kira 90 murah banget itu. Dulu pas awal 98 apa kan waktu itu gue mau beli 98. Lah, Kumoko udah ada bahasa Indonesianya loh. Ada, Kumoko ada pak. Kumoko udah ada. Gua ketinggalan banget nih berarti. Ya, itu aja lah mungkin ya. Iya. Untuk pembahasan kita di PBW kali ini. PBB besok kapan nih kita bahas anime baru kah? Bareng Venime aja lah. Ajak Gua lah. udah ajak. Udah Itu orang direspon gue itu. kontak kagak bisa anjir. Nanti kita ajak Venime. Next time kita sama Venime guys, kita bahas perkara short, YouTube short, TikTok dan bla 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 blanya lah. Beliau ini Jadi lebih dia- sepuh daripada kita berdua kalau soal itu. Jadiin 3 episode nggak sih bang sama anime bang? Hah? Mau bahas apa 3 episode, Cok? Anime baru ya, anime baru ya kan. Ah. Terus masalah pershortan dunia pershortan itu lah ya kan. Dia kan lebih sepuh dibanding kita. Terus sama ngebahas anime musim kemarin mungkin. Oh, boleh lah. Nanti gue coba ajak. Bisa Bisa, kita kan? atur. Yang penting beliaunya bisa. Iya. Lu kalian yang nonton ini punya rekomendasi nggak? Kira-kira siapa orang yang kita ajak buat ngobrol di PBW next episode? Kita kan udah sempat ajak Kuroges. Yes, Kita sudah betul. sempat Uang Anime. Baru dua itu doang. Gue pengen ngajak ini Kalis, Meunime. Boleh. Sama ya siapa lagi the one and only. Bang Akil. Betul sekali, langsung connect lah. Cuma sebut itu saya langsung connect tuh ya. Aduh. Nanti lah kapan-kapan kita ajak beliau. Tapi ngobrol sama Bang Akil tuh pressure-nya gede ya. Enggak apa-apa. Beliau saat ini masih jadi YouTuber aman. Nanti kalau udah jadi PNS itu makin susah diajak ngobrol. Kan katanya beliau mau jadi PNS Oh. di podcastnya Telem. Ya itu aja lah. Thank you semua yang udah nonton PBW episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. Tidak tahu sudah episode berapa sekarang, 7 atau 8 lah. Ya, bye guys. Ya. Bye bye. Ungangi.